Nama saya Zidni Prasetyo dengan NIM akhiran 16 dari angkatan 2023 Teknik Geologi Universitas Pertamina. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial terkait cara memerapikan dokumen yang ada di Microsoft Word itu agar sesuai dengan penulisan kampus dengan meliputi langkah-langkah dari pembuatan heading untuk bab, heading untuk subbab, dan juga pembuatan caption untuk gambar dan juga table. Dan juga cara menulis citasi pada gambar dan juga table. Dan juga cara menulis citasi pada gambar dan juga teks. Serta contoh cara melakukan citasi dan membuat daftar pusaka pada media website. Nah, di sini kita punya dokumen sebelum melakukan heading, kita lihat di sini bahwasannya untuk ininya masih berantakan, teman-teman. Jadi kita taruh di home, jangan lupa pencet home lalu di ini kita main. Lalu kita ganti sesuai tata cara penulisan yaitu Times Roman. Ini untuk judul kita kasih ukuran 16. Lalu ini purpose tulisan subjudul 14. Dan ini 12. Lalu ini juga 16. Nah, jangan lupa ini kita spasi, kita bisa juga. Oke. Lalu kita blok semuanya Ctrl A karena ini masih belum sama ya untuk fontnya. Kita pakai Times New Roman. Pakai Times New Roman. Lalu ini jangan lupa daftar isi kita taruh tengah. Kita taruh tengah juga. Untuk ukuran font ini daftar isi, daftar table, daftar gambar itu kita pakai 14 guys. Oke, kita ganti 14. Jangan lupa untuk di bolding. Ini juga 14. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwasannya ini bab satu pendahuluan ini kita taruh di tengah, lalu dengan ukuran 14 dan juga bold. Nah, ini bab satu pendahuluan ini merupakan bab yang dimana ini headingnya masih belum jelas dan masih style ini kita belum perbaiki ya. Pertama-tama yang langkah-langkah yang teman lakukan itu yang pertama kita blok dari bab satu pendahuluan ini. Nah, untuk mengatur formatnya itu sesuai ketentuan dokumen itu yang pertama itu tanda Roman, terus fontnya itu 14 dan juga bold. Nah, untuk posisi bab satu ini kita taruh di tengah ya guys. Nah, setelah formatnya itu benar, saya blok teks judul bab tersebut. Lalu kita masuk ke tab home yang dimana ada di sini ya guys. Tab home ini. Nah, lalu ke bagian style. Bagian style dan juga selanjutnya kita pencet ke create a style. Nah, di sini kita beri nama misalkan kita inginkan bab satu ya di bagian bab satu. Kita tulis bab satu. Nah, selanjutnya modify. Selanjutnya modify. Lalu style based on kita pakai heading 1, seven paragraph bab 1. Ini jangan lupa kita taruh sini, kita taruh di tengah. Oke, lalu kita ke sini ke paragraf. Nah, ini kita nolin, lalu untuk spacingnya 6. Terus kita oke. Nah, ini udah jadi untuk bab satu pendahuluan yang dimana ini merupakan bab. Nah, bagaimana sih caranya biar kita tahu bahwasannya ini sudah berhasil untuk babnya? Pertama-tama kita pergi ke view, lalu kita aktifkan navigation pane. Nah, ini ada heading, ada page dan juga results. Nah, kalau seperti ini tandanya heading dari bab satu itu sudah jadi ya guys. Nah, selanjutnya kita lakukan hal-hal yang sama untuk bab-bab yang lainnya. Di mana di sini ada kita lakukan dengan yang lainnya yaitu bab 2 studi pustaka. Kita ke home, style. Nah, ini kan kita sudah membuat nih, sudah membuat si bab satunya tadi ya dengan cara create style. Nah, kita tinggal klik aja. Oh, ini masih belum, sorry. Ini masih belum di bolding ya. Kita klik ini, kita klik modify aja. Baru kita ketik. Gitu. Nah, ini bab 2 sudah masuk. Selanjutnya kita cari bab yang lain. Lalu ini ada bab 3 metode penelitian, kita akan sambung. Teman-teman bisa lanjutin. Kita cari bab yang lainnya. Ini data pustaka juga termasuk. Jadi, satu. Nah, ini sudah ketemu bab-babnya. Yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3, dan daftar pustaka. Lanjut ke pembuatan subbab. Caranya sama, yaitu kita blok si latar belakang ini. Lalu kita ke create style, lalu kita tulis subbab 1. Nah, selanjutnya kita modify. Untuk ini kita taruh di heading 2 karena heading satunya tadi udah. Nah, selanjutnya kita ke format, lalu ke paragraf. Nah, untuk paragraf seperti tadi kita nolkan semua. Ini terus dan space behind paragraf. Oke. Nah, selanjutnya kita ke numbering. Lalu kita pilih numberingnya
define new enable format 1.1 1.1. Nah, seperti ini. Oke, nah kita klik ini, kita oke kan saja. Jangan lupa pastikan ini ya, oke, terus kita oke. Nah, teman-teman, sorry, ini masih dikit tetap kita ke sini, kita modify, kita taruh di bagian sini. Nah, ini udah jadi untuk subbab 2. Cara untuk memastikan bahwa ini sudah menjadi heading 2 atau subbabnya, kita pastikan di navigation. Nah, ini udah muncul tandanya berarti ini sudah ya. Kita lakukan hal yang sama untuk subbab-subbab yang lainnya. Kita cari yang lain. Nah, ini ada masalah. Kita ke ini, terus kata sama-sama juga. Ini terus isi banyak lagi. Lalu ada tujuan. Kita masuk lagi. Terus ada manfaat penelitian. Ini terus ini. Terus lokasi penelitian. Kita taruh di sini. Terus masuk waktu pelaksanaan. Kita taruh di sini. Oke, untuk bab 2-nya kita lakukan hal sama lagi. Kita klik style. Lalu kita tulis subbab 2. Lalu kita modify. Ini kita taruh di heading 2. Ini 14, kita upload. Apa untuk paragrafnya kita add. Nah, selanjutnya kita ke numbering. Nah, untuk numbering ini kita di venue number kita ganti angka ini menjadi 2 karena kita ada di bab 2 dan kita akan membuat subbab 2. Nah, lalu kita jangan lupa klik. Lalu kita klik, ini masih 0,3 ya, jangan lupa kembali lagi. Ini 0, ini. Nah, kita apply. Nah, udah jadi teman-teman. Ini ada pattern regional, kita lakukan hal yang sama juga untuk isi dari bab 2 ini. Dan ini kita masuk ke sini, terus ke bawah ya. Terus. Oke teman-teman, untuk bab 3 sendiri, ini kan tentang bab 3 metode penelitian. Nah, kita lakukan hal-hal yang sama untuk pembuatan subbab. Style, ini, kita blok, lalu kita style, lalu kita style. Ini subbab 3, kita modify, kita kasih dulu. Ini kita taruh begini. Nah, kita sampai kita ganti. Oke, kita nolin semuanya teman-teman. Bisa aktifin. Nah, ini masih oke. Nah, terus kita lakukan yang sama, kita cari subbab-subbab yang berantakan ini. Style subbab 3, terus kita cari lagi berikutnya, kita kasih di 3. Teman-teman, jadi ini merupakan subbab dari 3.3 yang merupakan dari subbab. Nah, caranya seperti tadi sama saja, kita blok, lalu kita style, dan kita ketik subbab 3. Jangan lupa kita klik modify, lalu kita drop, dan kita taruh di heading 3, dan ini kita klik format, lalu ke bagian paragraf. Ini kita nolin, lalu ini kita klik 6, kita ketik 6 untuk afternya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian numbering teman-teman. Nah, numbering ini sama seperti tadi, bedanya karena ini subbab dari 3.1 kita tambahkan 1 titik. Nah, jadi 3.1.1. Nanti hasilnya akan seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk periksa ini. Nah, kita klik, jangan lupa klik ini atau klik update. Nah, teman-teman, nanti hasilnya itu bakalan seperti ini. Ini belum kita bold. Nah, nanti hasilnya itu bakal seperti ini, 3.1.1. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lakukan hal yang sama untuk yang subbabnya ini. Jangan lupa klik slice, ini kita klik, lalu semuanya kita klik style 1 semua. Lalu analisis lagi, terus satu. Selanjutnya adalah pembuatan caption untuk gambar-gambar ini agar bisa terbaca oleh Word dan juga bisa masuk ke daftar gambar di Word secara otomatis. Nah, yang pertama kita klik gambarnya ini, kita klik kanan, lalu kita ke insert caption. Nah, untuk ini kita di figure kan. Nah, untuk ini selanjutnya kita ke new label. Nah, kita klik, kita tulis gambar 1 titik, kita klik OK. Nah, ini sudah keluar teman-teman, gambar 1, kita klik gambar 1, lalu kita OK. Nah, teman-teman, karena ini masih berantakan ya, gambar 1.1-nya, kita klik ini, lalu kita pergi ke style, teman-teman, kita ke captionnya ini, kita modify, kita ganti ke Roman dengan ukuran 12, kita
kita matikan titik miringnya, kita boldin, lalu kita klik ini. Nah, oh ini masih belum di tengah. Kita modify eh, kita ganti ke satu. Oke. Nah, lalu kita posisi peta lokasinya. Nah, stop. Kita tulis peta lokasi penelitian di Google Earth. Nah, hapus. Nah, ini untuk captionnya jangan kita pakai bold. Nah, untuk table teman-teman, table ini khusus table kita taruh captionnya itu di bagian atas untuk table. Caranya masih tak sama teman-teman. Kita klik ini si table ya. Lalu kita pergi ke kita klik ini lalu kita insert caption. Lalu kita ke new label, kita taruh tabel 1. Nah, untuk selanjutnya kita klik OK. Ini kan masih ada backgroundnya ya. Yang pertama kita klik dulu sini ininya, lalu kita ke format shape, klik kanan format shape, lalu kita pergi ke bagian ini shape option, klik fill and line, dan juga kita ke bagian fill, kita ke no fill. Nah, sudah terlihat. Lalu selanjutnya kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita sesuaikan. Kita sesuaikan tabel titik 1 rencana kegiatan. Kita tekan. Nah, untuk tabel seperti ini teman-teman, lakukan juga hal yang sama. Pembuatan daftar isi. Nah, setelah kita membuat heading dan juga subheading dan juga subheading, kita pastikan bahwasannya tiap-tiap heading tersebut itu ada di navigation tab. Nah, kalau misalkan semuanya sudah ada di sini, berarti tandanya ini sudah terbaca otomatis oleh Word dan kita bisa langsung ke daftar isi, bagian halaman daftar isi, lalu kita create tab reference, lalu pergi ke table of content, dan kita pastikan kursornya ada di automatic table 1 ya. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, sudah keluar untuk daftar isi dan ini. Jangan lupa kita hapus isi kontennya ini judulnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan si heading-heading ini. Misalkan kita heading 1 itu kita tebal, heading 2 itu tidak tebal kan. Kita kasih tebal. Lalu ini. Terus baik, selanjutnya kita akan memasukkan dari daftar gambar yang sudah kita buat dengan insert caption. Nah, selanjutnya kita pergi ke tab reference, lalu ke insert table of figure. Nah, jangan lupa untuk tab leadernya ini kita pastikan ada di sini yang ini ya. Lalu yang kita pergi ke general, terus kita ganti caption label, kita masukkan dulu yang gambar 1. Nah, ini. Terus kita okein aja. Nah, selanjutnya kita sama saja masukin yang gambar 2, lalu gambar 3. Itu. Lalu kita tinggal rapikan saja. Baik, selanjutnya untuk kita memasukkan daftar table yang sudah kita masukkan ke ini, kita pergi ke tab reference, lalu kita insert table of figure, kita settingan sama ini, lalu kita masuk ke table 1 titik, oke. Lalu selanjutnya lagi kita ganti ke table 2 titik. Baik teman-teman semuanya, kita selanjutnya cara menggunakan Mendeley dan diaplikasikannya untuk citasi pada paragraf maupun pada daftar pustaka. Nah, yang pertama kita ke Mendeley-nya sendiri. Nah, lalu kita ke bagian library dan add new. Lalu ke import library. Terus kalian komputer. Terus kita cari di bagian sini. Misalkan kita pakai hal. Nah, ini sudah auto update ya teman-teman. Pasti sudah auto update. Lalu kita klik ini. Lalu kita klik insert one citation. Nah, ini merupakan contoh untuk pembuatan citasi pada paragraf. Nah, untuk pengaplikasian selanjutnya itu ada di daftar pustaka. Lalu kita insert bibliografi seperti ini. Nah, jadi ini udah langsung jadi ya teman-teman untuk daftar pustakanya.